Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Minggu 22 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-21. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengatakan bahwa tubuh dan darahnya benar-benar makanan dan minuman, banyak muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di sinagoga, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Tubuhnya adalah benar-benar makanan, dan darahnya adalah benar-benar minuman. Pernyataan Yesus ini menimbulkan reaksi besar dari para pendengar. Bagi mereka adalah tidak mungkin Yesus memberikan dagingnya untuk dimakan dan darahnya untuk diminum. Mereka juga tidak menerima kebenaran bahwa seorang anak tukang kayu mencari utusan istimewa dari Allah. Akhirnya banyak orang kecewa dan mengundurkan diri. Berbeda dengan Petrus, atas nama kedua-belasan, Petrus memberikan sebuah penegasan iman. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Bagi Petrus, hanya Yesus menjadi andalan, tumpuan, dan harapan mereka. Petrus dan kawan-kawannya menyatakan kesetiaan kepada Kristus. Mereka pantang mundur, tetap kokoh kuat, walau diterpa gelombang protes dan pengunduran diri orang banyak. Mereka tetap tinggal bersama Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
ternyata menjadi orang Katolik itu tidak gampang, penuh perjuangan. Ada sebagian orang harus meninggalkan agama Katolik. Mereka pasti punya alasan. Di antaranya, agama Katolik banyak tuntutannya. Pastor terlalu keras. Ada juga yang beranggapan bahwa masuk Katolik tidak ada untungnya. Masuk gereja hanya merugikan. Waktu kita habis, kita tidak mendapat apa-apa. Mereka lalu menyibukkan diri dengan urusan pribadi atau keluarga. Dan masih ada 1001 litani yang lain. Orang-orang itu sudah pergi. Tetapi fakta membuktikan bahwa walau banyak tuntutan, banyak orang bisa bertahan dan hidup sesuai dengan ajaran agama Katolik. Mereka percaya kepada Kristus dan mereka senang tetap menjadi orang Katolik. Hari ini Tuhan Yesus terus saja bertanya kepada kita, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kita tidak mau pergi. Kita tetap ikut Tuhan. Kita mau tetap bertahan dalam iman seperti Petrus. Dan bersama Petrus kita berseru, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah hidup yang kekal. Saudara, dalam keheningan, ingat kembali pengalaman masa lalu. Karena dibebani suatu masalah, mungkin Anda pernah bertekad meninggalkan agama Katolik. Atau karena tidak suka dengan agen pastoral, Anda ingin tinggalkan agama. Saudara, kalau masih dihantui dengan pengalaman buruk itu, Anda bisa tinggalkan Tuhan dan mencari jalan lain yang lebih cocok. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, iman kami rapuh dan selalu goyah. Teguhkanlah kepercayaan kami, agar senantiasa setia dan percaya kepadamu sampai akhir hayat kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.